Jangan seperti Sahadat. Sahadat tidak menyaksikan, tapi aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Padahal kita tidak menyaksikan. Oh, kalang kabut itu Pak, si Sugi kristologi itu. Ya. Ya, hasil kita berbicara waktu itu Pak, waktu saya memberikan pertanyaan ke Pak siapa itu yang di Ma'al Mahera itu. Nah itu mereka kopi siarkan Pak Yusuf Mandumulu penipu. Kebetulan saya masuk ke dia, saya bantah sekalian karena saya yang mengalami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana KC mengadu kepada majikannya, ya, yakni Yusuf Manubulu, tentang bagaimana apa yang pernah difitnahkan, ya, di dalam kesaksian Yusuf Manubulu tentang bagaimana Islam itu pernah memaksa umat lain, ya, umat beragama lain untuk masuk Islam, jika mana tidak akan dibunuhnya katanya. Nah ini kan menjadi sebuah pembahasan panjang, ya, bahasanya Yusuf Manubulu dan CS-CS-nya mungkin tidak menutup kemungkinan si MKC ini, Cornelius KC ini juga akan terseret-seret nih nampaknya, ya, karena memang dari pemuda-pemuda Maluku yang Kristen maupun yang Muslim, mereka pun sepakat untuk mengadukan hal ini kepada pihak yang berwajib, ya, agar tidak berkepanjangan tentang apa fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Manubulu CS ini, ya, di dalam kesaksian-kesaksiannya, di dalam live streamingnya. Nah di sini KC sedang mengadu pada majikannya seolah-olah macam anjing yang sedang meminta tulang, ya. Nah, ini bukti nyata bahasanya KC ini merasa dirinya pintar, padahal ketika malam tadi itu ada saya juga dan dia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Nah lain pula ketika dia mengadu kepada majikannya, lain pula yang diceritakannya. Nah ini bukti nyata bahasanya saya tidak mengada-ada ataupun berbohong. Maka kita saksikan videonya. Oke, Pak. Ya. Oke, kita ke Juginsu. Ya. Kita ke Juginsu. Ini kita ini suka ada yang ngerekam, ada yang nyiarin, kadang seperti itu, ada yang ngerek kopi. Kita siar itu ada yang kopi. Contohnya ketika kemarin berbicara dengan Pak Joshua, yang dari mana itu, Maluku Halmahera. Ya. Nah mereka kan tanggapi itu Pak Yusuf katanya penipu. Nah Pak Yusuf itu katanya itu mengungkap lagi luka lama, katanya mau ngadu domba. Saya bilang kesaksian itu harus asli, tidak boleh tanya. Jangan kayak Muhammad katanya, kata Ustadz katanya. Saya sendiri yang alami, diusir-usir sama teman saya yang EPI. Saya bilang mau ditangkap, mau dibunuh. Saya ngalami, itu mah cerita saya, kesaksian saya, bukan Pak Jos itu. Saya bilang yang di Maluku. Wah, marah-marah mereka. Saya bilang, nah ketahuan aslinya Yul Iblis. Marah, saya gituin, dia malu dia. Saya gituin dia kemarin. Saya bilang ini kesaksian saya. Kalau kesaksian itu harus asli, jangan seperti Sahadat. Sahadat tidak menyaksikan, tapi aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Padahal kita tidak menyaksikan. Oh, kalang kabut itu Pak, si Sugi kristologi itu. Ya. Ya, hasil kita berbicara waktu itu Pak, waktu saya memberikan pertanyaan ke Pak siapa itu yang di Ma'al Mahera itu. Nah itu mereka kopi siarkan Pak Yusuf Mandumulu penipu. Kebetulan saya masuk ke dia, saya bantah sekalian karena saya yang mengalami. Sekarang ini kan saya enggaknya, saya bilang kemarin, siapa yang datang ke rumah saya?
bawa Avanza 5 orang, saya bilang. Saya juga kalau tidak lari mungkin kayak Apollinaris Darmawan, kata saya begitu. Jadi saya bilang Islam itu bukan rahmatan lil alamin, tapi yang saya temukan di dalam itu Isa Al-Masih. Waduh, kelojotan Pak. Akhirnya saya di-kick keluar. Nah itu. Jadi ini juga pasti nanti ada orang yang mengcopy, merekod, ditanggapin mereka, dijadikan diskusi oleh mereka. Maka kita berbicara harus benar-benar real, akurat. Kalau memang Muhammad tidak ada ayatnya di sunat, ya, kita katakan tidak ada di sunat. Begitu. Ya. Harus Iya, Pak. kita Apa? tidak kalah. Jadi, kalau ngarang kayak Yahya Waloni kan ngarang. Yang di Maluku itu adalah fakta sejarah, Pak. Dan Lah iya, kata negara bersyukur, berterima kasih karena kita artinya tidak boleh menutupi sebuah peristiwa kelam, ya, peristiwa kelam yang pernah menimpa anak-anak bangsa. Betul. Semua anak-anak bangsa di Indonesia ini punya hak yang sama untuk hidup merdeka, untuk hidup dilindungi oleh negara. Ya, kenapa kita berbicara kok harus ada tekanan? Justru kepolisian bersyukur kalau kita itu berbicara apa adanya gitu loh. Artinya semua kejahatan-kejahatan di masa lalu itu tidak boleh ditutupi. Kalau negara mau maju, kalau bangsa mau maju, negara itu harus bersedia untuk artinya melihat bahwa ada catatan-catatan hitam. Dan itu semuanya untuk jadi pembelajaran buat kita semua supaya, karena di dalam YouTube kami, Pak, tidak ada sedikit pun unsur provokasi untuk mengajak orang balas dendam, enggak. Kami cuma memberitahu bahwa pernah terjadi seperti ini. Dan itu kan hak, pelanggaran HAM berat itu, Pak. Pelanggaran HAM berat itu kepada banyak orang karena mengalami paksaan pada waktu itu. Ya, oke, Pak, kita bahas dulu, kita fokus dulu dengan ini, Pak. Kita fokus dulu dengan apa? Dengan masalah sunat ini, Pak. Ini banyak sekali yang antri ini. Oke, Pak Juginsu, Pak Ginting. Iya, Pak. Salam, Pastor. Oke, Pak. Ya. Oke, kita ke Juginsu. Pak Yusuf. Ya. Kita ke Juginsu. Ini kita ini suka ada yang rekam, ada yang nyiarin, kadang seperti itu. Ada yang ngerek kopi. Kita siaran itu ada yang kopi. Contohnya ketika kemarin berbicara dengan Pak Joshua, yang dari mana itu, Maluku Halmahera. Ya. Nah, mereka kan tanggapi itu Pak Yusuf katanya penipu. Nah, Pak Yusuf itu katanya itu mengungkap lagi luka lama, katanya mau ngadu domba. Saya bilang kesaksian itu harus asli, tidak boleh tanya. Jangan kayak Muhammad katanya, kata Ustadz katanya. Saya sendiri yang alami, diusir-usir sama teman saya yang EPI. Saya bilang mau ditangkap, mau dibunuh. Saya ngalami, itu mah cerita saya, kesaksian saya, bukan Pak Jos itu. Saya bilang yang di Maluku. Wow, marah-marah mereka. Saya bilang, nah ketahuan aslinya Yul Iblis, marah-marah. Saya gituin, dia malu dia. Saya gituin aja kemarin. Saya bilang, ini kesaksian saya. Kalau kesaksian itu harus asli, jangan seperti syahadat. Syahadat tidak menyaksikan, tapi aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, padahal kita tidak menyaksikan. Wow, kalang kabut itu Pak, si Sugi kristologi itu. Ya, hasil kita berbicara waktu itu, Pak, waktu saya memberikan pertanyaan ke Pak siapa itu yang di Halmahera itu. Nah itu mereka kopi siarkan Pak Yusuf Mandumulu penipu. Kebetulan saya masuk ke dia, saya bantah sekalian karena saya yang mengalami. Sekarang ini kan saya enggaknya, saya bilang kemarin, siapa yang datang ke rumah saya bawa Avanza 5 orang, saya bilang.
Saya juga kalau tidak lari mungkin kayak Apollinaris Darmawan, kata saya begitu. Jadi saya bilang Islam itu bukan rahmatan lil alamin, tapi yang saya temukan di dalam itu Isa Al-Masih. Waduh, kelojotan Pak. Akhirnya saya di-kick keluar. Nah itu. Jadi ini juga pasti nanti ada orang yang mengcopy, merekod, ditanggapin mereka, dijadikan diskusi oleh mereka. Maka kita berbicara harus benar-benar real, akurat. Kalau memang Muhammad tidak ada ayatnya di sunat, ya kita katakan tidak ada di sunat. Begitu. Ya. Harus Iya, Pak. kita Apa? tidak kalah. Jadi, kalau ngarang kayak Yahya Waloni kan ngarang. Yang di Maluku itu adalah fakta sejarah, Pak. Dan Lah iya, katanya negara bersyukur, berterima kasih karena kita artinya tidak boleh menutupi sebuah peristiwa kelam, ya, peristiwa kelam yang pernah menimpa anak-anak bangsa. Betul. Semua anak-anak bangsa di Indonesia ini punya hak yang sama untuk hidup merdeka, untuk hidup dilindungi oleh negara. Ya, kenapa kita berbicara kok harus ada tekanan? Justru kepolisian bersyukur kalau kita itu berbicara apa adanya gitu loh. Artinya semua kejahatan-kejahatan di masa lalu itu tidak boleh ditutupi kalau negara mau maju. Kalau bangsa mau maju, negara itu harus bersedia untuk artinya melihat bahwa ada catatan-catatan hitam. Dan itu semuanya untuk jadi pembelajaran buat kita semua supaya karena di dalam YouTube kami, Pak, tidak ada sedikit pun unsur provokasi untuk mengajak orang balas dendam, enggak. Kami cuma memberitahu bahwa pernah terjadi seperti ini. Dan itu kan hak, pelanggaran HAM berat itu, Pak. Pelanggaran HAM berat itu kepada banyak orang karena mengalami paksaan pada waktu itu. Ya, oke, Pak, kita bahas dulu, kita fokus dulu dengan ini, Pak. Kita fokus dulu dengan apa? Dengan masalah sunat ini, Pak. Ini banyak sekali yang antri ini. Oke, Pak Juginsu, Pak Ginting. Iya, Pak. Salam, Pastor. Nah, demikian ya, masalah perekaman juga dibahasnya di situ. Nah, si KC ini, si Cornelius KC ini sedang mengadu kepada tuannya, persis seperti anjing yang sedang kelaparan meminta tulang, ya, cari muka agar dilempari tulang. Nah, itu sudah menjadi orang penjilat, ya, menjadi tabiat para penjilat orang-orang seperti Cornelius KC ini, ya, seorang dukun togel yang biasa hidup susah mau hidup senang, akhirnya dengan cara memfitnah agama lain, dengan cara memfitnah orang lain untuk hidup nyaman agar dapat dilempari tulang, ya, seperti anjing yang sedang mengembus tulang, menggonggong-gonggong kepada majikannya, mengadu kepada majikannya untuk dilemparkan tulang, gitu, ya. Jadi ini jelas bahwasanya apa yang dilakukan kroni-kroni orang-orang yang membenci Islam ini sudah benar-benar keterlaluan. Mungkin suatu saat nanti kita akan tindak lanjuti dan akan kita beri pelajaran mereka sesuai dengan apa yang mereka ucapkan melalui pengadilan, insyaallah, ya. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.